Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Pandu Amarta. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Warisan Leluhurku. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Teman-teman juga bisa kunjungi langsung channel YouTube-nya penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah selesai dari perkemahan, nanti aku akan mampir ke rumah Nanika untuk menyembuhkan ibunya. Nanika mulai bisa tersenyum dan mengikuti kegiatan dengan tenang. Perkemahan berjalan lancar, tidak ada kendala sama sekali. Tetapi saat malam terakhir ada yang berbuat onar. Ada beberapa peserta laki-laki yang membawa jimat dan mereka melakukan ritual pemanggil setan. Entah apa tujuan mereka melakukan itu. Saat aku, Dika, dan Tio sedang berkumpul dengan para guru, tiba-tiba aku merasakan ada yang hadir. Seketika aku berdiri dan mengamati sekeliling. Tio pun juga merasakannya. Angin berembus kencang, hawa dingin mulai menusuk ke tubuh. "Yo, apa kamu juga merasakan?" "Iya Ram, aku merasakannya." "Waspada Ram, takut ada apa-apa." Aku dan Tio segera waspada. Tio juga menyuruh para guru untuk segera menyuruh para peserta kemah untuk masuk ke dalam tenda. Sedang aku mencari sumber bau dupa yang tadi sudah aku cium. Saat semua peserta sudah masuk tenda, aku melihat 3 anak laki-laki yang berjalan menuju perkemahan. Saat aku tanya, katanya mereka habis dari kamar mandi umum. Dan segera aku suruh masuk ke tenda. Tetapi aku melihat 1 anak yang membawa dupa di sakunya. Aku curiga mereka yang melakukannya, tetapi mereka tidak mengakuinya saat aku masih menginterogasi. Tiba-tiba ada teriakan dari salah satu tenda perempuan. Dia langsung lari menghampirinya dan benar saja ada peserta kemah yang kerasukan. Aku pikir Tio bisa mengatasi itu, tetapi tidak, cuma 1 anak yang kesurupan. Sekitar ada 12 anak yang kesurupan. Tio kewalahan dan akhirnya Dika berinisiatif untuk mengumpulkan anak-anak yang kesurupan. Dan dibantu para guru lainnya, aku sendiri masih menginterogasi ketiga anak itu. Awalnya tetap kekeh tidak mau mengaku. Akhirnya aku mengeluarkan sifat galakku. "Jawab dengan jujur, apa yang sudah kalian lakukan? Jika kalian tidak mau mengaku, akan saya laporkan kalian ke polisi." "Iya mas, kami mengaku," ucap salah satu dari mereka. Dia namanya Dani. Kedua temannya Noval dan Ferry. Ternyata mereka sebelum berangkat berkemah, mereka datang ke sebuah dukun untuk mencari jimat pelet, dan mereka dikasih tahu sama dukun itu untuk melakukan ritualnya di malam hari. Karena mereka takut ketahuan kalau melakukan di rumahnya, jadi mereka memutuskan untuk melakukan di hutan saat berkemah. Mereka melakukan tanpa memikirkan resikonya yang akan dialami. Hutan adalah salah satu tempat yang banyak penghuni gaibnya, dan yang dilakukan mereka itu mengganggu penghuni di sana. Jadi para penghuni itu mencoba menyerang para peserta kemah. Setelah mereka mengakui, aku panggilkan salah satu guru untuk mengurus ketiga anak laki-laki itu. Lalu aku mencoba membantu Tio dan Dika. "Dik, gimana? Berapa anak yang kerasukan?" "Ada 12 anak Ram, tetapi yang merasuki bukan makhluk sembarangan. Tio aja mengurus 1 anak belum selesai-selesai," ucap Dika. Aku amati satu persatu anak yang kesurupan. Tingkah polanya sangat aneh. Ada yang mencoba mencekik lehernya sendiri, ada yang duduk diam, ada yang mencoba memanjat ke pohon. Aku segera mengambil kerisku di tenda dan membacakan amalan penenang. Seketika kerisku bersinar biru. Setiap anak yang kerasukan melihat cahaya dari kerisku, merasakan ketenangan yang sangat luar biasa. Untuk anak-anak yang kerasukan makhluk biasa langsung bisa sadar dan terkulai lemas. Dika dan para guru mencoba membawa anak-anak yang sudah sadar ke tempat yang lebih aman. Tetapi ada 2 anak yang belum sadar. "Tio, mundur." Karena aku melihat bayangan besar di belakang kedua anak itu, seperti bayangan monyet. Saat mereka menyadari apa yang aku perbuat, mereka mencoba menyerang aku dan Tio. Kami berdua hanya menghindar dari serangan-serangan itu. Sekarang, aku bisa mengendalikan ilmu dari Arjuna dan ilmu kanuraganku sudah cukup mahir.
Keluar kalian dari tubuh anak-anak itu. Kalian sudah mengganggu di tempat kami, dan kalian juga yang sudah memanggil kami, ucap salah satu anak itu. Aku yakin itu bukan suara dari anak-anak itu karena suaranya sangat berat dan serak. Aku dan Tio bingung harus berbuat apa karena amalan penenang sudah tidak mempan untuk makhluk itu. Aku teringat kalung yang diberikan Mbak Dario kemarin. Aku mencoba menyuruh Dika untuk mengambilkan kalung itu. Dik, ambilkan kalung di tasku kemarin. Dika langsung lari ke tenda untuk mengambilkan kalung itu. Beberapa menit kemudian, ini Ram, teriak Dika sambil melemparkannya. Dengan sigap aku menangkapnya, tetapi yang Dika lempar bukan kalung, malah tasku yang dilemparkan. Brengsek kamu Dik, suruh ngambilin kalung di dalam tas malah tasnya yang kamu ambilin. Maaf Ram, aku nggak tahu tempatnya. Aku mencoba mencari kalungnya, lalu aku mencoba memakainya. Saat kalung sudah terpakai mulai dari keris, gelang, kalung, dan jarum di saku Tio menyala bersamaan. Seolah keempat benda itu merespon satu sama lain. Lalu Tio juga mencoba mengambil jarumnya dan membacakan mantra. Seketika jarum Tio berubah besar. Di penglihatanku tiba-tiba tertulis sebuah mantra yang tidak aku sadari aku membacanya. Setelah selesai membaca, Hanuman muncul di depanku dan dia merasuk ke dalam tubuhku. Saat makhluk itu melihat Hanuman, dia seolah gentar. Tetapi dia tidak menyerah begitu saja. Malah dia seakan menantangku dan Tio. Tidak tunggu lama kedua anak itu menyerang kami lagi. Belum sampai menyentuh kami, kedua anak itu terpental jauh dan tidak sadarkan diri. Makhluk yang merasukinya langsung keluar dari tubuh anak itu. Ram, selesaikan. Aku akan mengurus anak-anak itu. Siap Yo. Aku langsung menyerangnya kembali. Tidak membutuhkan waktu lama, tubuhku yang dirasuki Hanuman memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan aku bisa menumbangkan pohon-pohon yang menghalangiku. Aku menangkap makhluk itu dan memegang kepalanya. Aku remas hingga hancur berkeping-keping. Kedua makhluk itu musnah seketika, tetapi saat Hanuman keluar dari tubuhku, aku terjatuh dan tidak sadarkan diri. Rama! Dika mencoba membantuku dan aku dibaringkan di dalam tenda. Setelah kejadian itu, saat paginya semuanya langsung berkemas untuk pulang. Karena memang kegiatannya sudah selesai. Tetapi diriku masih belum sadar bahwa saat sudah sampai di rumah, aku juga belum sadarkan diri. Bapakku, ibuku, kakakku, semua khawatir bila terjadi apa-apa sama diriku. Pak, ini gimana Rama kok nggak sadar-sadar yo Pak? Ucap ibuku khawatir. Ibu yang tenang ya, pasti nanti Rama sadar kok. Tio, sebenarnya apa yang terjadi dengan Rama? Kenapa bisa sampai begini? Tanya bapakku pada Tio. Tio menjelaskan semuanya dan Tio juga memberitahu kalau aku dan Hanuman melakukan persatuan diri. Saat Tio menjelaskan ke bapak, Dika mencoba menghubungi Sukma. Saat itu juga Sukma dan Anika datang ke rumahku. Sukma benar-benar khawatir kepadaku. Sukma duduk di sebelahku dan memegang tanganku. Saat gelangku dan gelang Sukma bertemu, aku mulai tersadar. Sukma, kenapa kamu menangis? Aku khawatir Mas. Sebenarnya apa yang terjadi pada Mas? Tidak apa-apa, Mas gak apa-apa kok, cuma kecapean saja. Gak mungkin Mas, pasti terjadi sesuatu ini. Setelah tersadar aku teringat dengan Nanika, dia membutuhkan bantuanku. Aku memanggil Tio dan Dika untuk segera pergi ke rumahnya Nanika. Karena jika terlambat ibunya Nanika tidak akan tertolong. Yuk Dik, ayo antarkan aku ke rumahnya Nanika. Mau kemana lagi kamu Mas? Kamu loh baru sadar, mbok ya besok-besok lagi toh Mas. Ini darurat Sukma, kalau nggak segera nyawa orang taruhannya. Akhirnya Tio dan Dika membantuku untuk ke rumahnya Nanika. Sukma dan Anika juga ikut menemaniku. Ternyata rumahnya Nanika berada di sebelah sekolahannya. Saat aku nyampe di rumahnya, di sana sudah banyak orang. Aku kira ibunya Nanika sudah meninggal. Ternyata orang-orang itu hanya ingin melihat dan menjenguk keadaan ibunya Nanika. Kata orang-orang itu keadaannya sudah sangat parah. Perut ibunya Nanika sangat besar dan rambutnya sudah digundul. Badannya sangat kurus. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Mas Rama, Mas Dika, monggo masuk Mas. Iya Nan, boleh saya lihat kondisi ibu kamu? Boleh Mas, ayo silakan masuk ke kamar Mas. Aku mencoba melihat kondisi ibunya Nanika. Betul saja apa yang dikatakan orang-orang di luar tadi. Dan saat aku cek, ternyata ada makhluk-makhluk kerdil yang menempel di tubuh ibunya Nanika. Aku langsung mengeluarkan kalung yang aku dapat kemarin dan memakaikan di ibunya Nanika.
Kalung itu mendapat respon dari energi jahat yang ada di tubuh ibunya Nanika. Kalung itu langsung menyala dan makhluk-makhluk kerdil itu seperti kepanasan. Makhluk-makhluk itu terbakar secara perlahan. Ibunya Nanika mulai merasa enakan, perutnya mulai mengecil dan badannya bisa digerakkan. Alhamdulillah, semoga cepat pulih ya Bu. Terima kasih ya Mas Rama, ucap Nanika. Iya, sama-sama Nan. Setelah semuanya selesai, kami berlima langsung pamit pulang. Saat di luar rumah, ada salah satu warga yang melihat kami secara sinis. Sepertinya tidak suka kalau ibunya Nanika sembuh. Mas, lihat ibu-ibu itu, kenapa dia melihat kita sinis sekali ya? Sudah Sukma, biarin aja, gak usah dipikirin. Kami beranjak pulang. Aku dan Tio mulai latihan lagi sama Mbah Danar. Sedangkan Sukma sekarang sudah aku larang untuk tidak mencari tahu lagi tentang gelang takdir itu. Karena sudah jelas semuanya dan aku juga sudah mendapatkan pusaka kalungnya, berarti tinggal mencari cincin dan mata tombaknya. Sebelum aku mencari kedua pusaka itu, aku dan Tio terus berlatih. Ya meskipun ada Hanoman yang menjagaku, tetapi aku tidak ingin terus mengandalkan Hanoman. Hingga 2 tahun aku tidak mendapatkan petunjuk tentang keberadaan cincin dan mata tombak itu. Dan suatu ketika saat aku, Tio, Dika berkumpul di rumahku, tiba-tiba Hanoman muncul di hadapan kami dan Hanoman mengatakan kepada kami, "Maaf Tuhan, saya muncul tiba-tiba. Aku ingin mengatakan sesuatu." "Apa, ada petunjuk Hanoman?" "Aku teringat ribuan tahun yang lalu, aku marah dan aku pernah menendang sebuah gunung. Katanya potongan gunung itu menjadi gunung kecil. Coba Anda mencari pusaka mata tombak di sana, karena di gunung itu ada rungan yang menyimpan senjata-senjata." "Apa mungkin gunung di dekat sekolahmu, Dik?" "Bisa jadi, yuk. Bagaimana kalau kita cari? Kita coba ke sana besok." Kedua temanku itu menyetujui usulku, karena tidak ada salahnya untuk mencoba. Setelah ngasih tahu Hanoman langsung pergi. Sebelum berangkat ke Gunung Serawet, aku mencoba pamit sama ibu dan bapak. Ya, seperti biasa bapak ibuku selalu mengizinkan. Tetapi sekarang aku juga harus izin sama Sukma. Dengan seiring waktu, aku dan Sukma saling mempunyai perasaan. Aku mencoba menelpon Sukma. "Assalamualaikum, Sukma, aku mau pamit untuk pergi ke Gunung Serawet." "Waalaikumsalam. Maaf ini bukan Sukma tapi budenya," jawab budenya Sukma. "Oh maaf bude, saya kira Sukma." "Apa ini Rama?" "Iya bude, ini Rama. Nanti sampein saja sama Sukma ya kalau Rama pergi dulu." "Iya Le, kamu kalau pergi hati-hati. Nanti tak sampein sama Sukma. Bude setuju kalau kamu sama Sukma Le Ram." Cukup panjang aku dan budenya Sukma mengobrol. Kata budenya Sukma sering membicarakanku sama keluarganya, padahal aku belum ada hubungan apa-apa sama Sukma. Cuma sekedar saling mempunyai perasaan saja. Aku berjanji sehabis pulang dari Gunung Serawet, aku akan berkunjung ke rumahnya Sukma. Tepat dari Sabtu, aku dan kedua sahabatku berangkat ke Gunung Serawet. Kami mengendarai mobil rentalan menuju ke Gunung Serawet. Gunung Serawet ini adalah potongan dari Gunung Raung. Konon ribuan tahun yang lalu ada seekor kera putih yang sedang mengamuk dan menendang puncak Gunung Raung dan terlempar jauh. Potongan itu menjadi gunung kecil dan sekarang warga sekitar memberi nama gunung itu Gunung Serawet. Ya, kera itu adalah Hanoman. Kurang lebih perjalanan kami 1 jam dan kami singgah di salah satu rumah warga dan menitipkan mobil kami di rumah warga itu. Dan kami tidak membuang waktu, kami langsung mulai perjalanan. Karena kami ingin cepat sampai di atas. Saat kami mau mulai memasuki hutan, ada bapak-bapak pulang dari kebun. "Permisi Pak," sapa kami bertiga. "Iya Le, mau kemana kalian? Apa mau naik ke atas?" tanya bapak-bapak itu. "Iya Pak, kami mau ke atas, penasaran Pak." "Hati-hati kalau di atas, jangan aneh-aneh." "Iya Pak, permisi ya." Kami melanjutkan perjalanan dan kami juga melewati kuburan Cina, tetapi kami tidak mendapatkan hal aneh di kuburan itu. Kami sekedar istirahat sebentar di situ, lalu kami melanjutkan perjalanan. Saat sore kami mulai memasuki jalur yang menanjak. Untung kami hanya bertiga, karena jika ada Anika dan Sukma, pasti akan ribet. Karena jalurnya sangat ekstrim. Singkat cerita, kami bertiga sudah berada di puncak. Ya, karena memang gunung ini tidak terlalu tinggi, kami naik saja hanya membutuhkan waktu 2 jam saja. Kami segera mendirikan tenda untuk istirahat. Dan aku akan memulai pencarian nanti malam, karena kami belum istirahat sama sekali. Aku mempersiapkan makanan sedangkan Tio menyiapkan api unggun kecil dan Dika membantuku.
Setelah makan, tidak lupa aku menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu. Dimanapun kita berada harus ingat sama Tuhan yang Maha Kuasa. Yuk, nanti kita mulai dari mana? Nggak tahu aku, Ram. Dika tuh yang tahu seluk-beluk gunung ini. Gimana, Dik? Kita mulai dari mana? Dari pintu atas saja, Ram. Tenang, aku tahu jalannya kok. Jadi kami ngopi dulu sebelum memulai perjalanan spiritual kami. Ya, di sini Dika juga sudah memutuskan untuk belajar juga. Saat kami masih mengobrol, tiba-tiba ada suara nenek-nenek menyapa kami, tetapi tidak ada wujudnya. Kalian sedang apa di sini? Ucap suara tanpa wujud. Tetapi yang dengar hanya Dika, sedangkan aku dan Tio tidak mendengarnya. Tapi lama-kelamaan aku juga mendengar ada suara tertawa mengerikan. Dika celingak-celinguk mencari sumber suara. Sudah, Dik, gak usah didengarkan. Mungkin cuma iseng. Enggak, Yok, ini kayaknya beda, Yok. Sekarang jam berapa, Ram? Masih jam 7, Dik. Dika tiba-tiba ingin segera bergerak untuk memulainya. Karena Dika merasa ada yang aneh, entah apa itu. Tetapi Dika benar-benar ingin segera memulai. Jadi aku segera melakukan sholat isya terlebih dahulu. Dan setelah selesai, kami bertiga siap memulainya. Kami bertiga melakukan doa terlebih dahulu. Setelah itu kami mulai perjalanan. Dan yang memimpin adalah Dika. Kali ini aku dan Tio mengandalkan Dika. Kami berjalan sebentar sudah mendapati lubang yang tertutup besi, tetapi tidak bisa dibuka karena terkunci oleh gembok. Saat kami kebingungan harus mencari jalan kemana, karena itu jalan satu-satunya, suara nenek-nenek itu terdengar lagi. Apa kalian mencari mata tombak? Jika benar kalian harus meraga sukma. Hanya dengan cara itu yang bisa kalian lakukan. Yuk, kamu dengar itu? Iya, Ram, aku dengar. Siapapun Anda yang berbicara, tolong tampakkan diri Anda, ucap Tio. Setelah Tio menyuruh untuk menampakkan diri, di balik pohon muncul nenek-nenek bungkuk yang memakai baju adat Jawa. Dan nenek itu menghampiri kami bertiga. Aku sudah waspada jika nenek itu mengancam kami. Tetapi Dika malah menghampiri nenek itu dan Dika menyalaminya. Siapa nenek itu? Apakah Dika kenal? Habis itu, aku dan Tio juga menyalaminya. Siapakah nenek ini? Dan kenapa nenek bisa ada di sini malam-malam? Nama saya Mbah Mi. Saya sebenarnya warga sekitar sini. Karena tadi saya melihat ada yang naik, jadi saya ikuti. Loh, kenapa mbahnya mengikuti? Apalagi mbahnya lo udah sepuh. Karena saya sudah tahu tujuan kalian, Le. Dan kalian pasti mau ngambil pusaka mata tombak itu kan? Tanya Mbah Mi. Iya, Mbah, kok mbahnya tahu? Iya, sebenarnya pusaka itu dijaga oleh suamiku. Dan sekarang suamiku sudah meninggal. Dan pusaka itu sekarang diambil penguasa gunung ini, ucap Mbah Mi lagi. Mbah Mi menjelaskan karena penguasa gunung itu sangat berbahaya. Dan jika ingin mengambilnya, harus memasuki alam gaib tempat itu. Aku dan Tio bingung harus berbuat apa. Karena kami belum bisa meraga sukma. Karena ilmu itu tingkat tinggi. Kami mencoba berpikir keras mencari cara untuk memasuki alam gaib itu. Setelah kami berpikir, Tio mendapatkan ide. Ram, Hanuman kan bisa berjelajah ke zaman ya? Kenapa kita nggak coba minta bantuan Hanuman saja? Ucap Tio. Oh iya ya, coba tak panggil dulu. Apa yang kalian bilang? Hanuman? Iya, Mbah, temanku yang satu itu temannya Hanuman. Hanuman! Hanuman muncul di tengah-tengah kami. Mbah Mi saat melihat Hanuman kaget seketika seolah dia bermimpi. Iya Tuan, ada yang bisa saya bantu. Hanuman, bisa tolong bawa kami ke alam gaib tempat ini? Itu sangat mudah Tuan. Mbah Mi seolah mengenang sosok Hanuman. Dan saat Hanuman melihat Mbah Mi, dia juga kaget. Suratmi, apa itu kamu? Iya, ini aku Hanuman, Suratmi istrinya Tono, jawab Mbah Mi. Sekarang, di mana Tono? Apa masih hidup? Tono adalah suami dari Mbah Mi, dan tetapi Tono meninggal karena dia menjaga pusaka mata tombak itu. Saat dia meditasi di gunung itu, ada makhluk yang mau merebut mata tombak itu, dan dia berusaha melawan makhluk itu. Karena kuatnya makhluk itu, Tono meninggal, tetapi jasadnya tidak ditemukan, entah kemana jasadnya. Dan makhluk itu sekarang jadi penguasa di alam gaib gunung itu. Apakah kami akan bisa mengambil pusaka itu?
Aku dan Tio dibantu Hanoman untuk melakukan raga sukma, sedangkan Dika dan Bahmi mereka bertugas menjaga tubuh kami, dan Hanoman kembali menghilang. Saat aku dan Tio sudah berada di alam lain Gunung Serawet, di sana sangat sepi, tidak ada makhluk yang berkeliaran. Kami berdua mencoba untuk menelusuri alam itu, meskipun sepi, kami tetap waspada, karena bisa saja ada serangan. Setelah berjalan beberapa waktu, kami berdua menemukan ada sebuah perkampungan. Perkampungan itu tidak berpenghuni. Rumah-rumah yang terbuat dari anyaman bambu, seperti rumah pada zaman dulu. Kami berdua mencoba memasuki perkampungan itu. Kami bingung harus kemana karena tidak ada petunjuk jalan, karena Hanoman hanya ngasih tahu kalau di Gunung Serawet ada tempat penyimpanan pusaka. "Des, kita kemana lagi nih?" tanyaku pada Tio. "Aku yo nggak ngerti, Ram." "Wes ayo, telusuri saja perkampungan ini." Kami terus menelusuri perkampungan itu. Semakin dalam kami memasuki perkampungan, aku melihat ada seseorang yang sedang duduk di bawah pohon. "Yuk, coba lihat di bawah pohon itu. Apakah itu orang?" "Kayaknya iya, Ram. Tapi ini kan alam gaib, Ram. Masa ada manusia?" ucap Tio kebingungan. "Wes, coba disamperin wae." Aku dan Tio mencoba menghampiri seseorang itu. Saat sudah dekat, dia langsung berdiri untuk menyambut kami. Bahkan dia dulu yang menyapa kami. "Kalian mau kemana? Dan kenapa kalian bisa sampai sini?" ucap seseorang itu. "Maaf, apakah Anda juga manusia? Dan tujuan kami ke sini untuk mencari pusaka tombak gagang biru." "Iya, aku manusia. Namaku Tono. Aku adalah penjaga tombak yang kalian maksud tadi. Tetapi sekarang sudah direbut sama makhluk yang sekarang jadi penguasa di sini." Aku dan Tio mengobrol dengan Mbah Tono. Aku menceritakan tujuanku, kenapa aku mencari pusaka mata tombak itu. Dan Mbah Tono juga bercerita kalau dulu dia disuruh untuk menjaga mata tombak itu, karena mata tombak itu adalah potongan dari pusaka Arjuna yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan yang aku kaget, yang menyuruh Mbah Tono adalah Hanoman. Aku dan Tio juga dikasih tahu sama Mbah Tono kalau sekarang ada pesta makan-makan di perkampungan itu. Dan Mbah Tono akan membantu kami untuk merebut mata tombak itu. Kami bertiga menuju ke tempat pesta itu berada. Setelah kami berjalan beberapa meter, aku melihat ada bangunan yang besar dan ada gerbang yang berwarna hitam. Gerbang itu dijaga oleh makhluk yang sangat aneh. Penjaga itu berbadan manusia tetapi berkepala kerbau. Saat melihat makhluk itu, aku teringat dengan makhluk yang sama, namanya lembu. Dia adalah salah satu makhluk yang aku temui di rumah Mbak Sarto. "Yuk, kayaknya aku pernah lihat makhluk seperti itu." "Manusia berkepala kerbau, Ram. Di mana?" "Saat di rumah mbahku, yuk." Aku berpikir apa yang membuat pusaka itu adalah lembu tok. Kami bertiga mencoba masuk, tetapi penjaga itu menghalangi dan mengusir kami. Karena mereka melihat kami manusia, tentu kami diusir. Karena alam ini dihuni makhluk-makhluk yang sangat aneh. Akhirnya kami pergi dan mencoba mencari cara lain untuk kami bisa masuk ke dalam bangunan tersebut. Tio menyarankan untuk menghabisi penjaga tersebut, tetapi sama Mbah Tono dilarang karena akan memancing makhluk-makhluk lain. Mbah Tono menyarankan untuk menyelinap saja. Saat kami masih merencanakan untuk menyelinap, tiba-tiba datang satu rombongan yang serupa dengan makhluk penjaga itu. Rombongan itu banyak sekali makhluk. Kami bertiga mencoba bergabung dengan diam-diam. Dengan cara itu kami bertiga bisa masuk. Saat di dalam, sungguh banyak sekali makhluk-makhluk yang aneh. Semuanya sedang makan, tetapi yang mereka makan adalah daging mentah. Awalnya aku kira itu daging hewan, tetapi saat melihat salah satu makhluk sedang memegang tangan seorang bayi dan memakannya, sungguh mengerikan. Makhluk-makhluk itu belum menyadari kedatangan kami bertiga. Dan Mbah Tono berkata kepadaku dan Tio, "Jika kalian masih berwujud seperti ini, kalian akan dicurigai," ucap Mbah Tono. "Terus gimana, Mbah? Biar kami bebas untuk bergerak." "Aku akan merubah wujud kalian. Silakan kalian memejamkan mata kalian." Aku dan Tio segera memejamkan mata. Mbah Tono membacakan ajian perubah wujud. Mbah Tono menyuruh kami untuk membuka mata. Saat aku membuka mata dan melihat wajah Tio, seketika aku tertawa sekencang-kencangnya. Sungguh wujud yang sangat cocok untuk Tio. Manusia berkepala babi dengan taring yang sangat panjang, sedangkan Tio saat melihatku dia langsung terjatuh. Tidak kuat menahan tawa karena ternyata aku menjadi manusia berkepala anjing.
Kepalamu, Ram, seperti asu. Yo Ben, timbang kepalamu seperti babi ngepet. Kami berdua saling tatap-tatapan sudah seperti akan berkelahi. Mbah Tono yang melihat kami sudah seperti akan berkelahi, dia sangat panik, tetapi kami langsung tertawa bersamaan karena melihat wajah kami berdua seperti hewan-hewan itu. Dengan begitu aku dan Tio bisa bergerak dengan bebas di tempat itu. Bahkan ada makhluk yang menawari kami kepala manusia untuk kami makan, tetapi kami tolak dengan sopan supaya mereka tidak tersinggung. Kamu memakan, ucap makhluk itu dengan menyodorkan kepala manusia. Maaf, kami masih kenyang, untuk kamu saja. Aku dan Tio terus mengelilingi tempat itu untuk mencari tahu di mana letak mata tombak itu. Sedangkan Mbah Tono menunggu kami di tempat yang agak gelap. Saat kami berdua menelusuri tempat itu, kami melihat salah satu ruangan yang cukup megah, dan tetapi di depan pintu ada penjaganya. Saat kami mau menuju tempat itu, ada makhluk yang menegur kami. Kalian mau kemana? Apa kalian mau ketemu sama Raden Bahuwirya? Ucap makhluk itu. Tidak, kami hanya ingin melihat-lihat saja. Aku dan Tio segera pergi dari tempat itu. Kami telah mendapat salah satu nama yang menurutku adalah penguasa tempat ini. Kami berdua segera kembali ke tempat Mbah Tono untuk bertanya siapa Bahuwirya itu. Saat kami kembali ke tempat Mbah Tono, ternyata Mbah Tono tidak ada. Ram, Mbah Tono kemana? Apa dia meninggalkan kita? Tanya Tio padaku. Entah yo, aku juga nggak tahu. Kami segera mencari keberadaan Mbah Tono. Yang aku takutkan, Mbah Tono tertangkap sama makhluk-makhluk itu. Saat kami akan mencari Mbah Tono, aku melihat makhluk yang sedang menyeret seseorang. Aku tajamkan penglihatanku untuk melihat siapa yang diseret itu. Ternyata benar, itu Mbah Tono, dan yang menyeret adalah makhluk yang menawari kami makan tadi. Sebenarnya mereka sudah tahu kedatangan kami, tetapi mereka seolah-olah tidak memperdulikan. Jadi saat aku dan Tio berkeliling tempat itu, ternyata mereka langsung menangkap Mbah Tono. Tio yang mengetahui kalau itu Mbah Tono segera melompat dan menendang makhluk itu. Lepaskan Mbah Tono. Manusia adalah makanan kami, meskipun orang ini hanya rohnya. Tetapi bagi kami ini sangat lezat. Makhluk keparat, teriak Tono sambil melayangkan pukulan. Tetapi makhluk itu dengan mudah menghindari pukulan Tio. Mbah Tono dilepaskan sama makhluk itu. Tio segera menarik Mbah Tono ke tempatku. Kami bertiga langsung dikepung dengan makhluk-makhluk yang ada di tempat itu karena penyamaran kami sudah ketahuan. Aku menyuruh Mbah Tono untuk melepaskan ajian perubah wujud itu. Aku dan Tio sudah siap. Jika ada serangan, kami berdua juga berusaha melindungi Mbah Tono. Tiba-tiba ada makhluk yang berukuran besar maju ke depan dan dia berkata kepada kami. Manusia, mau apa kalian berada di tempat kami? Kami bertiga sedang mencari tombak gagang biru. Wah, kalian sudah salah masuk, pusaka itu tidak ada pada kami. Tidak mungkin, kalian yang merebut pusaka itu dariku, saut Mbah Tono. Mbah Tono yakin kalau mereka yang merebut pusaka tombak itu karena Mbah Tono masih ingat betul dengan wujud mereka. Mereka tidak terima dengan perkataan Mbah Tono tadi. Makhluk berbadan besar itu langsung berlari ingin menyerang Mbah Tono. Tetapi Tio sudah siap dengan ajian tapak hitamnya. Makhluk itu terpental jauh, dia tidak menyangka kalau kami bisa melawannya. Makhluk itu berdiri lagi dan mengajak duel Tio dengan santainya. Tio hanya mengacungkan jempolnya yang tandanya diterima tantangan itu. Seketika makhluk-makhluk lainnya membentuk lingkaran seperti arena pertarungan. Sebelum pertandingan dimulai, makhluk itu mengajak taruhan. Jika kamu menang, akan aku beritahu di mana pusaka itu. Tetapi jika kamu kalah, kalian bertiga akan jadi makanan kami, ucap makhluk itu. Baru saja mulut makhluk itu berhenti berbicara, Tio sudah berada di depannya dan melayangkan pukulannya. Tetapi makhluk itu bisa menghindar. Tio kembali meloncat mundur. Tio sudah siap untuk menerima serangan darinya. Makhluk itu berlari ke Tio dan saat sudah di depannya, dia menghilang dan muncul di belakang Tio. Plak! Kepala Tio terkena pukulan darinya. Tio tersungkur karena pukulannya sangat keras, sedikit berpengaruh kepada Tio. Belum sempat Tio berdiri, makhluk itu melayangkan tendangan ke arah Tio. Tio, awas! Tetapi Tio bisa menahan tendangannya. Tio berdiri dan mereka berdua saling berhadapan. Lumayan juga kemampuanmu manusia, ucap makhluk itu. Tidak usah memuji, jawab Tio sambil bersiap. Mereka berdua mulai saling menyerang. Pukulan tendangan mereka saling berbalas, hampir imbang kekuatan mereka. Tapi aku tahu Tio belum sepenuhnya mengeluarkan tenaganya.
Di pertarungan kali ini Tio hanya menggunakan ilmu kanuragan saja, tidak membacakan ajian apapun. Agak lama mereka bertarung. Saat Tio melayangkan pukulan, makhluk itu membalasnya. Pukulan mereka beradu dan menimbulkan gelombang energi agak besar. Mereka berdua terpental, tetapi mereka berdua masih berdiri kokoh. "Yuk, cepat selesaikan, jangan lama-lama." Tio hanya mengangguk mengiyakan perkataanku. Tio langsung mulai menyerang lagi dengan melakukan gerakan kombinasi pukulan dan tendangan. Karena kecepatan Tio sangat tinggi, makhluk itu sampai tidak dapat memprediksi gerakan Tio. Terkena telak perut dan kepalanya, aku kira makhluk itu bisa menahan serangan Tio. Tetapi saat aku lihat, makhluk itu, dia langsung tumbang dan tidak berdiri lagi. Sedangkan Tio mendapat luka di tangannya karena begitu keras pukulan yang Tio layangkan. "Arion!" ucap makhluk yang baru datang. Semua makhluk yang ada di situ saat mendengar suara itu langsung duduk jongkok memberikan hormat. Ternyata Arion adalah nama dari makhluk yang berduel dengan Tio tadi. Sedangkan makhluk yang baru datang itu berpakaian seperti zaman kerajaan. Saat melihat Arion tergeletak tidak sadarkan diri, dia sungguh marah besar. "Siapa yang bikin Arion begini? Sekarang aku Bahwirya, penguasa tempat ini, akan membuatnya lebih parah dari adikku ini," ucap makhluk itu. "Aku yang membuatnya babak belur," jawab Tio dengan lantang. Sebenarnya Tio sudah agak kelelahan dan dia juga mendapatkan luka di tangannya akibat benturan pukulan tadi. Aku pun melangkah di samping Tio dan diikuti Mbah Tono di belakang kami berdua. "Kalian hati-hati dengan makhluk yang bernama Bahwirya itu. Dia bukan makhluk yang sembarangan," ucap Mbah Tono mengingatkan. "Baik Mbah, terima kasih sudah mengingatkan." Aku juga merasakan energi yang dikeluarkan makhluk itu sangat mengintimidasi kami. Bahkan aku menatapnya saja tidak mampu. Bahwirya yang mendengar ucapan Tio langsung berjalan mengarah ke kami berdua. Sudah siap dengan pusaka kerisku. Sedangkan Tio sudah siap dengan pusakanya, juga yang berbentuk jarum besar seperti tongkat komando. Saat melihat pusaka kami, Bahwirya berhenti berjalan. "Siapa kalian berdua?" "Kami datang ke sini mencari tombak gagang biru." "Pusaka itu sudah menjadi milikku. Jika kalian ingin mengambilnya, kalahkan dulu aku," ucap Bahwirya. Sudah pasti, benar memang harus kami bertarung, tetapi kali ini aku yang akan menghadapi makhluk yang bernama Bahwirya itu. Aku suruh Tio untuk istirahat karena luka di tangan Tio itu bukan luka sembarangan. Saat aku melihat luka di tangan Tio itu makin lama makin membesar, seolah ada kutukan yang menyerangnya. "Yuk, kamu istirahat aja dulu, biar aku yang melawannya." "Iya Ram, tanganku sekarang nggak bisa digerakkan." "Ada kutukan yang menyerang tangannya Mas Tio," ucap Mbah Tono dari belakang. "Mbah, tolong periksa tangannya Tio. Apa Mbah bisa menanganinya?" Mbah Tono hanya mengangguk mengiyakan. Aku sudah siap untuk meladeni Raden Bahwirya itu. Dia juga sudah memegang pusakanya yang berupa keris hitam legam. Aku mencoba menyerangnya dulu dengan melemparkan kerisku yang aku bacakan mantra, membuat keris itu menyala putih kebiruan. Bahwirya menahan kerisku itu dengan kerisnya. Kerisku terpental kembali di diriku. Aku mencoba menangkap dan melemparnya lagi, tapi Bahwirya itu menghindari dengan cepat dan bergerak ke arahku. Aku mencoba memanggil kerisku lagi. Bahwirya menghunuskan kerisnya ke arahku. Keris kami saling beradu. Sungguh besar kekuatan Bahwirya. Beradunya dua pusaka yang kuat menimbulkan ledakan energi yang sangat besar. Bahkan makhluk-makhluk pengikut Bahwirya ada yang musnah ketika terkena ledakan energi itu. Untung saja aku tidak terdampak apa-apa. Saat aku melihat makhluk-makhluk yang musnah, aku mencoba untuk berbicara dengan Bahwirya. Apa benar kamu ingin terus bertarung?" "Memang begitu peraturan di wilayahku. Jika ada yang ingin mengambil pusaka, harus bisa mengalahkan pemiliknya. Aku saja untuk memiliki pusaka tombak gagang biru harus membunuh manusia yang bersama temanmu itu." "Apa yang kau maksud, Mbah Tono?" "Ya, dulu aku mencari pusaka itu karena pusaka itu memiliki kekuatan yang besar dan yang memiliki adalah manusia itu," ucap Bahwirya sambil menunjuk ke Mbah Tono. Bahwirya tidak tahu kalau Mbah Tono hanya menjaganya supaya tidak diambil oleh manusia yang serakah. Sebenarnya pusaka itu milik Arjuna dan bahkan kerisku dan jarum milik Tio juga milik Arjuna. Aku mencoba menjelaskan kepada Bahwirya kalau pusaka itu bukan milik Mbah Tono. Mbah Tono hanya menjaganya saja, tetapi Bahwirya tidak peduli. "Jika memang kamu menginginkan pusaka itu, kalahkan diriku terlebih dahulu." "Oke, jika memang itu keinginanmu."
Bawirya kembali menyerangku lagi. Tetapi serangan kali ini sangat brutal sekali. Aku hanya bisa bertahan karena Bawirya ini benar-benar sangat kuat sekali. Tetapi saat Bawirya lengah, aku sudah siap untuk membalas serangan itu. Dengan cepat aku menghunuskan kerisku tepat di dadanya. Bawirya teriak sekeras-kerasnya karena kerisku menancap tepat di jantungnya. Bawirya langsung terkulai lemas. Memang sudah aku rencanakan karena Bawirya menyerangku dengan brutal. Sedangkan energi yang dia keluarkan sangat besar. Aku berpikir jika dia menyerang dengan keadaan begitu, pasti hanya menyerang beberapa menit saja. Sudah kehabisan energi dan membuat pertahanan Bawirya terbuka. Aku memanfaatkan kelengahan itu. Aku menghampiri Bawirya yang sudah tidak berdaya itu. Maaf Bawirya, sekarang berikan pusaka itu kepadaku. Baik. Pusaka itu berada di gua persembunyianku yang berada di bawah gunung ini, ucap Bawirya lirih. Terima kasih. Sebelum pergi, aku membacakan amalan penyembuh untuk luka Bawirya. Secara perlahan luka itu menutup dengan sendirinya. Dengan perlahan kamu akan pulih karena lukamu sudah sangat fatal. Aku, Tio, dan Batono pergi dari tempat itu, tetapi kutukan di tangan Tio masih belum bisa dihilangkan karena ilmu Batono tidak mampu untuk menghilangkan kutukan itu. Batono hanya menghilangkan rasa sakit saja. Akhirnya kami sampai di pintu masuk perkampungan gaib itu. Saat kami mau keluar, Batono hanya bisa diam. Dia tidak mengikutiku dan Tio. Kami kembali menghampiri Batono. Ayo Mbah, kita keluar dari tempat ini. Maaf Mas, aku sudah tidak bisa kembali lagi ke dunia manusia. Kenapa Mbah? Apa Mbah masih ada urusan di sini? Tidak Mas. Tugasku sudah selesai karena kalian sudah mengetahui tempat pusaka itu. Aku dan Tio mendengar perkataan Batono menjadi bingung. Batono melihat kami kebingungan. Dia menjelaskan kalau dia, Mas, sebenarnya saya ini sudah meninggal di dunia manusia dan jasadku berada di depan gua tempat pusaka itu. Dan nanti jika kalian menemukan jasadku, tolong kuburkan dengan layak ya Mas. Oh ya, dan juga sampaikan salam kangenku kepada istriku, namanya Suratmi. Kami berdua sangat kaget mendengar penjelasan Batono. Karena Mbak Suratmi yang memberi petunjuk untuk memasuki alam gaib. Sebenarnya Batono sudah tahu tempat pusaka itu. Tetapi jika Batono langsung memberitahu, aku dan Tio tidak akan bisa mengambil pusaka itu karena kami harus mengalahkan tua pusaka itu. Jika kami langsung mengambil tanpa mengalahkan pemilik pusaka, saat masuk gua saja kami akan langsung mati karena pusaka tombak itu sangat patuh pada tuannya dan pusaka itu yang paling kuat. Setelah kami mendengar penjelasan Batono, kami pamit untuk kembali ke tubuh kami. Sedangkan Batono memudar. Sebelum Batono menghilang, dia berkata pada kami, selesaikan tanggung jawab kalian Mas. Ini sudah takdir kalian untuk menyelesaikan tugas ini, ucap Batono. Setelah Batono menghilang, tidak terasa aku meneteskan air mata, merasa kehilangan sosok Mbah Tono. Kami berdua langsung meninggalkan kampung gaib itu. Saat kami sudah jauh dari kampung itu, ada sesuatu yang menurutku itu jalan keluar. Aku dan Tio memasuki kabut itu. Saat di dalam, seolah kami terserap dan kami sudah kembali ke tubuh kami. Saat tersadar, aku melihat Dika sedang tertidur, sedangkan Mbak Suratmi sedang duduk di depan tenda sendiri. Aku dan Tio menghampiri Mbak Suratmi dan duduk di sebelahnya. Tio pun juga ikut duduk di sebelahnya Mbak Suratmi. Mbah, sedang memikirkan Mbak Tono ya? Tanya Tio. Iya Le, Mbak sangat kangen dengan suami Mbak. Jika memang suami Mbak sudah meninggal, semoga jasadnya bisa cepat ketemu. Dan jika belum meninggal, semoga cepat kembali. Yang sabar ya Mbah, nanti kami bantu untuk mencari suami Mbak itu, ucapku menenangkan Mbah Ratmi. Aku mencoba menatap Tio untuk memberi kode jangan dikasih tahu terlebih dahulu tentang pertemuan Mbak Tono. Tidak terasa kami mengobrol dengan Mbah Mi. Dari timur matahari mulai muncul dan saat aku melihat jam tangan ternyata sudah pukul 4.30. Karena kami berada di puncak Gunung Serawot, jadi matahari sudah terlihat. Aku beranjak untuk mengambil air persediaan untuk mengambil wudhu dan menjalankan sholat subuh dan diikuti Tio. Sedangkan Mbak Suratmi dia pamit untuk turun, tetapi kami cegah karena kami juga akan turun dan mencari mulut goa yang ada di bawah gunung. Setelah sholat, aku membangunkan Dika, sedangkan Tio mempersiapkan makanan untuk sarapan. Ya, meskipun tangannya masih terlihat bengkak dan sulit untuk digerakkan. Karena efek
kutukan yang terkena di alam gaib. Setelah Dika bangun, aku juga membantu Tio untuk masak. Gimana yo? Kita masak apa hari ini? Ini aja Ram, masak tempe sama ikan asin dan nyambel aja. Untuk tanganmu gimana ya? Masih terasa sakit Ram, kelihatannya cuma bengkak saja. Tapi kalau dilihat dengan mata batin, tanganku ini seperti daging yang busuk Ram. Nanti kita cari cara untuk menghilangkan kutukan itu ya. Tenang saja, pasti sembuh kok. Setelah kami selesai memasak, aku mengajak Mbah Mi untuk ikut sarapan bersama. Tepat pukul 7 pagi kami bersiap-siap untuk turun dan mencari goa yang dimaksud Bahuwirya. Kami mulai berjalan turun. Gunung Serawet ini tidak terlalu tinggi, mungkin butuh waktu 1 jam untuk turun. Kami bertiga berpisah dengan Mbah Mi di persimpangan jalan. Ke kanan menuju ke perkampungan warga, sedangkan ke kiri menuju hutan. Mbah Mi memilih jalur yang kanan karena dia akan pulang, sedangkan kami bertiga lewat jalur kiri untuk mencari goa. Mbah, hati-hati ya. Nanti kalau urusan kita selesai, akan mampir ke rumah Mbah. Kami mulai menyusuri jalan itu hingga memasuki hutan agak dalam. Dika memimpin perjalanan karena Dika yang tahu kawasan tempat itu. Karena Dika sering keluar masuk daerah Gunung Serawet, sebab sekolah Dika dulu di dekat Gunung Serawet itu. Dengan pedenya Dika memimpin perjalanan. Saat berjalan tiba-tiba di tengah-tengah jalan ada ular yang sangat besar. Ular itu melingkar di tengah jalan. Kami bertiga bingung apa yang harus dilakukan. Dika mencoba mengambil batu dan dilemparkan ke ular itu. Tepat batu itu mengenai kepala ular itu. Aku kira ular itu akan melawan. Ternyata langsung pergi meninggalkan jalan dan masuk ke hutan. Kami bertiga melanjutkan perjalanan. Tidak butuh waktu lama, kami bertiga telah sampai di mulut goa. Dik, ini goanya? Tanyaku pada Dika. Ya Ram, ini goanya. Saat kami bertiga akan masuk ke goa itu, Tio melihat ada tulang di bawah batu besar. Sebelum memasuki goa, Tio mencoba mendekati tulang itu. Aku dan Dika mengikuti Tio. Yuk, jangan-jangan ini jasad Mbak Tono. Mungkin Ram, kita amankan dulu tulang-tulang ini, jawab Tio. Kami bertiga mengamankan tulang belulang itu. Tapi aku merasa ada yang aneh, tulang kepalanya tidak ada. Kami mencoba mencari ke sekitar tempat itu, tidak menemukannya. Akhirnya kami mencoba masuk goa. Saat di dalam goa, suasana berubah. Padahal kami memasuki goa itu masih pukul 10 siang. Tetapi di dalam goa terasa seperti mau maghrib. Di dalam goa terdapat batu besar, di atasnya tergeletak sebuah mata tombak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.